الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahman, hidayah dan inayahnya juala, sehingga kita sama-sama telah dapat melaksanakan satu kewajiban kita di bulan suci Ramadan, yaitu telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dan alhamdulillah, pada hari berbahagia ini kita juga diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk telah melaksanakan satu sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah melaksanakan salat sunnah Idul Fitri secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan ibadah kita sebelum dan sesudah ini menjadi amal ibadah yang ikhlas, hanya berharap wajah Allah, ibadah yang bernilai pahala di sisinya, yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan isi khutbah Idul Fitri tahun ini, maka izinkanlah kami berwasiat kepada diri pribadi dan kita semua yang telah hadir. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah dimanapun kita berada. Tidak hanya bertakwa ketika kita di dalam rumah-rumahnya Allah, tapi hendaklah kita menjaga ketakwaan kita tak kala kita berada di luar masjid-masjidnya Allah. Bertakwalah secara lahir dan batin. Tidak hanya bertakwa ketika kita dalam keramaian, tapi hendaklah kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita tak kala kita bersendirian. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwa secara lahir dan batin. Bertakwa dalam cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga Allah akan memasukkan kita semua dalam kelompok orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah akan muliakan hidup kita fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, seluruh kaum muslimin di dunia, terkhusus di Indonesia,
sedang merasakan satu luapan kegembiraan yang tak terbendung, yaitu karena kita pada hari ini telah dapat masuk dalam satu Syawal dalam rangka merayakan hari raya besar umat muslim sedunia, yaitu berhari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, dikatakan hari ini sebagai hari yang bergembira buat kita kaum muslimin wal muslimah adalah sesuatu yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu memiliki dua waktu kegembiraan, yaitu yang pertama bergembira tatkala berbuka, dan yang kedua bergembira yang hakiki, yaitu nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Idul Fitri tidak hanya bermakna kembali kepada fitrah suci bersih, tapi juga secara makna yang lain, bahwasanya berhari raya Idul Fitri juga bermakna kembali berbuka. Karena tidak ada seseorang di antara kita di hari raya Idul Fitri ini dalam kondisi sedang berpuasa. Karena memang secara syariatnya bahwasannya berpuasa di hari raya Idul Fitri adalah salah satu hari kita diharamkan untuk berpuasa. Maka pada hari ini kita semuanya berbuka, boleh makan dan minum sesukanya, asalkan dalam batasan-batasan yang ditentukan di dalam Islam. Karena itu bergembiralah wahai kaum muslimin dan muslimah, karena tidak hanya kita bergembira karena hari ini kita telah diizinkan untuk berbuka alias tidak dalam kondisi berpuasa, tapi kita harus senantiasa bergembira. Karena siapa saja di antara kita yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh tadi, maka sesungguhnya kita di hari raya Idul Fitri ini telah dapat meraih begitu banyak janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang patut kita gembirakan pada hari ini? Bergembira bukan hanya sekedar karena kita bisa berkumpul dengan sanak keluarga. Kita bergembira hari ini bukan hanya karena kita tahun ini bisa sholat Idul Fitri secara leluasa. Bukan hanya kita bergembira karena adanya pakaian dan makanan yang mewah. Tapi kita bergembira karena Allah dan Rasulnya telah memberikan kita semua busyrah, kabar gembira kepada orang-orang yang telah berpuasa, di antaranya berpuasa di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lantas mengapa kita harus bergembira pada hari raya ini? Yang pertama, bahwa kita bergembira di hari ini karena kita mendapatkan janji Allah dan Rasulnya berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Hal inilah yang dikabarkan Allah dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Allah Ta'ala berfirman, Innal wal muslimina wal muslimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang banyak yang menjaga kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, maka sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Hal ini bermakna bahwasannya kita bergembira di hari ini karena insya-Allah Ta'ala setiap kita yang hadir di masjid ini akan telah mendapatkan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan berita gembira ini lewat lisannya yang mulia? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, barang siapa kita yang berpuasa di bulan Ramadan tadi dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu ini adalah berita gembira yang tentunya harus lebih kita gembirakan daripada apa yang kita dapatkan di dunia ini. Karena sesungguhnya ampunan dari Allah lah yang kita inginkan dari melakukan puasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hal kedua yang harusnya membuat kita gembira di hari raya Idul Fitri ini, karena ternyata selain diberikan ampunan dari Allah, kita pada hari ini pun telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa pahala yang sangat besar. Hal ini juga yang telah disebutkan Allah dalam suratul Ahzab ayat 35 tadi, bahwasanya laki-laki dan perempuan yang berpuasa, sesungguhnya Allah telah menyediakan buat mereka selain daripada maghfirah, Allah pun akan memberikan ajran azima, pahala yang sangat besar. Karena saking besarnya pahala yang Allah telah berikan kepada kita di hari ini, maka kita telah memikul pahala yang begitu berat, pahala yang begitu besar. Saking besarnya tak ada seseorang di antara kita, bahkan Rasul pun tak mengetahui berapa besar batasan pahala yang Allah berikan buat orang-orang yang berpuasa, di antaranya yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal bani adam lahu fa innal illa siyam fa innahu li wa ana ajribi. Allah sendiri memfirmankan dalam hadis qudsi ini bahwasanya seluruh apa yang kita kerjakan, amal baik soleh yang kita lakukan adalah untuk kita, kecuali ibadah puasa. Karena kata Allah, sesungguhnya puasa itu adalah amal ibadah untukku, dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita semua di hari ini. Maka karena itulah berbahagialah, bergembiralah kita semua, karena insya Allah Ta'ala Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan-kebaikan dari sisinya, di antaranya telah diberikan pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hal yang membuat kita bergembira di hari ini, selain daripada berhari raya Idul Fitri, karena sesungguhnya kita telah mendapatkan satu hadiah spesial dari Allah berupa syafaat atau pertolongan dari puasa. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu wasyamu, Al-Quran dan puasa, kata Rasulullah, nanti akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di yaumil qiyamah. Lantas kemudian puasa yang kita kerjakan tadi akan menghadap langsung ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Lantas ia berkata, Ai Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka izinkanlah aku memberikan syafaat atau pertolongan kepadanya. Begitu juga Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan,
Al-Quran pun akan menghadap Allah dengan berkata, Ay Rabbi, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur malam, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka di akhir hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua-dua syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah kita Bapak Ibu sekalian, karena ternyata Allah sedang menyediakan satu kado spesial untuk kita semua, yang nanti kado itu akan hanya kita nikmati ketika kita semua telah berada di yaumil qiyamah, yaitu berupa pertolongan langsung dari puasa yang kita kerjakan. Kemudian yang keempat, mengapa harus janji-janji Allah dan Rasulnya yang patut kita gembirai tadi, tidak semua kita akan dapat menikmatinya. Karena ada saja orang-orang di antara kita yang menjalankan ibadah puasanya hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengingatkan kita semua dengan berucap, Rubba so'im laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang-orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa akan memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga Allah akan menguatkan kita untuk terus beribadah. Dan akhirnya pun kita bermohon, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan nanti mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, الذي خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك خير في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.